A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau kita cerita pusaka-pusaka, ini pasti akan dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita itu harus berpikir positif. Kalau kita pikirannya negatif, hasilnya akan negatif. Pikirannya mencari-cari kesalahan orang terus, ya itu kan cuma menambah musuh. Suatu saat, suatu ketika pasti akan ketemu batunya orang seperti itu. Masalah pusaka itu masalah kepercayaan kita masing-masing orang. Kalau kita nggak percaya, ya jangan. Kalau kita percaya, silahkan. Hidup ini tidak ada yang memaksa, hidup ini tidak ada yang dipaksa. Ya, ingat, kalau Anda yakin, Anda jalankan. Kalau tidak, jangan. Saya setiap konsultasi apapun itu selalu mengatakan itu. Kalau yakin, panjenengan jalani. Kalau enggak, jangan. Kalau terpaksa, itu akan sia-sia, tidak ada hasil, akhirnya rugi. Nah, tapi kalau kita itu ikhlas, yakin itu bukan hanya sekedar kata-kata ya. Yakin itu harus didasari dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. Itu bisa terwujud keinginan kita. Gini teman-teman, yang pasti di dunia ini tak ada yang tidak mungkin. Di dunia ini semua bisa terjadi. Kita tidak bisa ya mendikte orang, menyalahkan orang itu atas dasar kepercayaan kita sendiri, kepercayaan orang lain dan lain-lain tak bisa teman-teman. Karena yang mengukur hati orang itu hanya Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya memegang sebuah benda pataka yang sangat indah menurut saya, sangat luar biasa. Karena ini malamnya malam satu suro. Nah, ini saya cerita tentang pusaka. Ya, konon diceritakan pusaka yang saya pegang ini adalah sebuah simbol pataka ini. Nah, ini adalah seorang perempuan memakai mahkota, tangannya disungkem di depan seperti ini. Nah, ini ciri-cirinya ini memiliki pakaian-pakaian seorang ratu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini disebut adalah pataka atau keris Nyai Bloro. Konon diceritakan Nyai Bloro ini adalah pengawalnya Ratu Kidul atau sosok yang sangat dicintai atau dipercaya oleh Kanjeng Ratu Kidul. Itu mitosnya. Terserah teman-teman mau percaya atau tidak, itu terpulang kepada panjenengan sendiri. Ceritanya seperti itu. Konon Nyai Blorong adalah
jenis pesugihan. Jadi kalau pelihara blorong itu, orang itu bisa kaya raya dengan pesugihan, karena sisik-sisiknya itu begitu digoyangkan itu akan berubah menjadi kepingan-kepingan emas. Nah, ya sudah tentu ya, dengan kepingan-kepingan emas itu kalau kita jual kan mahal. Itu mitosnya seperti itu. Nah, simbolnya seperti ini, simbol pusakanya seperti ini, simbol pesugihan Nyai Blorong. Apakah benda ini memiliki kekuatan magis? Ya, masa kayak gini memiliki kekuatan? Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin teman-teman. Wah, benda seperti ini. Tapi teman-teman perlu ketahui, akal dan pikiran yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Kita yang ngangkat 100 kilo, kalau saya kuat karena sering latihan ya, kalau 100 kilo, beban 100 kilo kuat. Tapi kalau 200 kilo saya tidak kuat, tapi dengan akal dan pikiran saya bisa kuat. Bisa pakai alat. Nah itu kan dengan akal dan pikiran. Kalau mengangkat langsung 200 kilo enggak kuat, tapi kalau 100 kilo kuat, karena kita sering latihan memang ngangkat beban tuh yang beratnya 100 kilo tersebut. Jadi sama dengan yang namanya benda-benda yang kita percaya memiliki kekuatan. Ini nggak ada paksaan teman-teman. Kok tipuan juga bukan. Kalau dirunut benda inilah ya, dirunut itu tipuan. Tasbih inilah ya, ini tasbih karomah, saya nyatakan itu tipuan, bukan tipuan, karena tasbih ini saya percaya memiliki karomah. Nah, lalu saya maharkan kepada teman-teman, kalau mau, kalau nggak mau jangan. Nah, saya percaya gitu loh. Jadi tidak ada paksaan untuk panjenengan semua untuk percaya dengan apa yang saya yakini. Nah, di sini saya menyampaikan ini bukan membodoh ya, bukan pembodohan. Kalau kita runut dari tasbih aja lah ya, dari gelang ini ya. Ini kayunya asli kayu ini. Terus dibuat oleh pembuatnya, setelah dibuat di ronce-ronce, jadilah gelang ini. Setelah di ronce-ronce apa yang terjadi? Menjadilah sebuah gelang. Ya terserah gelang itu mau saya kasih nama apa. Lalu saya beli karena saya suka. Nah, ya toh? Nah, semua tergantung kepada teman-teman. Jadi tidak ada paksaan. Seperti benda yang saya pegang ini ide yang membuat ini juga sangat luar biasa. Kok bisa menciptakan benda seperti ini, membuat ini seperti ini kan? Ini perlu buah pikiran yang sangat matang. Sehingga benda tersebut kepada orang yang punya itu dipercaya memberikan keberkahan ini dan itu dan lain-lain. Ya. Benda ini tercipta itu atas izin Gusti Allah. Semua yang ada di muka bumi itu bisa terjadi atas izin dan kehendak Allah, teman-teman. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Kalau sampean yakin jalankan, panjenengan yakin jalankan, kalau tidak jangan. Itu saja pesan-pesan saya. Jadi beberapa hari ini kan ribut tuh, merasa ini benar, oh kamu salah, kamu begini begitu, bukan begitu sebetulnya yang terjadi, teman-teman. Ya, yang terjadi itu adalah keyakinan kita sendiri. Nah, kalau kita yakin, ya sudah, selesai, cukup di diri kita. Kalau sampai Anda yakin, jangan dipaksa. Seperti budaya yang saya pegang ini, konon ini akan membawa kekayaan. Ya, kalau dipikir nggak masuk akal, nggak mungkin benda begini membawa kekayaan. Kalau kita mau kaya ya kerja
kerja keras. Tapi teman-teman perlu ketahui, kerja keras itu juga harus dibarengi dengan semangat. Perlu motivasi. Motivasinya apa? Sehingga Anda lebih yakin, sehingga Anda lebih percaya diri, sehingga apapun yang Anda jalankan itu bisa terbukti nyata bahwa Anda itu akan bisa meraih kesuksesan dan akan bisa meraih kejayaan. Nah, ini perlu apa? Perlu sebuah ageman-ageman khusus, pegangan-pegangan khusus. Makanya di buku keris itu juga sudah dijelaskan satu persatu secara rinci. Misalnya keris kulit semongko itu untuk para petani-petani, ya. Keris udan mas itu untuk pedagang-pedagang yang pamornya, ya, pamor kulit semongko, pamor udan mas. Ya. Kesatria ya kerisnya apa? Macem-macem. Untuk dakwah keris Kyai Sengkelat kayak milik Sunan Kalijogo. Semua itu ada filosofinya, tergantung kepada kita yang memilikinya. Jadi filosofi itu adalah simbol. Kalau kita yakini, kita percaya, ya bisa terjadi. Namun semua kembali kepada panjenengan sendiri. Nah, itulah sahabat. Semoga di malam 1 Suro ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan, ya. Hati kita senantiasa bersih, dan semoga di tahun yang akan datang setelah 1 Suro ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, kemudahan, dijauhkan dari segala ubedo sengkolo, dan selalu hati kita ini dekat dengan Gusti Allah. Manunggaling kawula Gusti. Itulah sahabat, salam sakral 1 Suro. Semoga kita menjadi orang yang baik di antara orang-orang yang terbaik, atau kebalik, ya. Semoga kita menjadi orang yang terbaik di antara yang baik-baik. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Pitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamulyani jagat.